Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan soal yang 2 hari yang lalu bersama saya sampai nomor 35. Dan sekarang kita lanjutkan nomor 36 ya. Baik, saya bacakan. 36. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam apa? Dalam pencapaian SK, Kompetensi dasar. ini KD, ini tujuan pembelajaran, lalu ada standar kelulusan. A. Pencapaian KD. Tujuan B. pembelajaran. C. Tujuan pembelajaran. B, Bu. Pencapaian, kalau menurut saya pencapaian KD. Yang lain? Tujuan pembelajaran. Karena di sini adalah dia mencapai apa gitu ya. Penanda dalam indikator itu loh Bapak Ibu ya. Indikator itu di bawahnya apa? Oh, di bawah. Kalau tujuan pembelajaran itu ya sebentar. Tujuan pembelajaran itu di bawahnya indikator. Nggak mungkin tujuan pembelajaran. Berarti yang di atasnya indikator apa? KD. Pencapaian KD. Iya benar. Iya. Yang B ya Bapak Ibu ya. Ya, siap. Oke. Jadi cari yang di atasnya. Kalau pencapaiannya berarti yang di atas indikatornya apa gitu kan, KD. Kalau tujuan pembelajaran adalah uraian dari indikator ya. Iya. Kalau standar kompetensi ada di atas KD ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu nomor 37. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan. A. Mengulang kembali, memberikan tugas, atau C. Memberi buku sumber. Lalu D. Membantu setiap siswa. Apa? B. Kemarin karena yang kesulitan tidak semua berarti D. Ya. Membantu setiap siswa. Jadi siapapun. Tidak semua ya. Iya, tidak semua. Jadi setiap siswa yang kesulitan saja. Kalau yang tidak kesulitan nggak usah gitu ya Bapak Ibu, bisa dilanjut gitu kan. Iya. Oke. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran. Nah, ini kesulitan juga Bapak Ibu, tapi memahami materi pelajaran ya. Tindakan apa yang Ibu lakukan? Memindah tempat duduk atau D. Mengulangi seperti tadi, memberikan bantuan belajar atau menugaskan seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Iya, karena yang sama ya kasusnya, hanya kalimatnya berbeda ya. Iya, karena satu orang yang peserta didik yang satu cuma mengalami kesulitan, nggak semua. Iya benar Bu, konteksnya seperti itu ya. Oke, 39. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban? Nggak jawab Bapak Ibu, setelah ditanya dia tidak jawab. Lalu apa yang harus dilakukan? Menunjuk peserta didik lain, atau memberi kritik, atau menyederhanakan isi. Lalu yang D menjawab sendiri, nggak boleh ya. Nah, iya. C. Lebih simpel, lebih mengerti dia, menyederhanakan pertanyaan supaya mudah dipahami peserta didik. Iya, itu. Yang lain?
Yang lain? Adakah jawaban yang lain? Tidak ada? Memberi kritik. Kalau misalnya, ayo Tony. Oh itu. Apa Bisa juga A itu A. peserta didik lain ya? Iya. Iya A itu A. Karena kan dia ini kan dia tidak menjawab karena dia tidak mengerti. Nah, jadi kurasa dia kan nggak mengerti pertanyaan itu. Disederhanakan pun belum mengerti dia. Tapi kalau disuruh orang lain menjawabnya, dia akan mengerti. Ya, ini konteksnya gini loh Bapak Ibu, bukan langsung melempar ya. Sebenarnya melempar pertanyaan itu tidak boleh, tapi yang menunjuk peserta lain ini dalam konteks membantu. Iya. Okay. Membantu menjawab. Gitu ya. Misalnya, Tony, apa yang dimaksud metamorfosis? Misalnya seperti itu. Lalu Tony nggak bisa menjawab. Lalu si guru, Lia, kamu bisa membantu Tony? Gitu loh Bu, maksudnya Bu. Oh, gitu. Iya, jadi itu yang disarankan, bukan malah jadi melatih anak tetap fokus pada pertanyaan tersebut. Jadi tidak perlu menyederhanakan. Jadi menyederhanakan itu langkah ketiganya. Yang pertama menunjuk siswa, yang kedua menunjuk peserta lain dengan cara membantu dengan tujuan membantu menjawab. Lalu yang ketiga baru menyederhanakan isinya. Gitu ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Jadi guru tetap bertahan dengan pertanyaannya, tapi setelah itu menunjuk peserta lain untuk membantu, bukan disuruh menjawab lagi. Ya, bukan. Ini dalam rangka membantunya, membantu si Tony. Lia, kamu bisa menjawab membantu Tony? Nah, itu artinya melempar pertanyaan seperti itu ya etikanya. Oke, kita lanjutkan ya, nomor 40. Prinsip sistematis. Sistematis itu berurutan ya Bapak Ibu ya, sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus. Artinya, apa Bapak Ibu? Cakupan kedalaman fisik intelektual, sesuai dengan tingkat perkembangan, adanya hubungan yang konsisten. Nah, ini konsisten. Kemudian cakupan indikator materi pembelajaran cukup untuk menunjang. Nah, ini cukup ya. Kemudian yang C, berhubungan secara fungsional. Apa Bapak Ibu sistematis itu? B ya? Iya benar. Ini ya. Konsisten. Iya konsisten. Ajeb taat asas. Ya taat asas ini disiplin. Iya. Konsisten. Teratur ya kalau sistematis itu. Ciri kelas yang menggunakan pembelajaran. CTL, apa CTL Bapak Ibu? Contextual Teaching Learning. Betul, Contextual Teaching and Learning ya, pembelajaran CTL, kontekstual. Kecuali yang mana? Kita cari ciri-cirinya tapi yang salah. Menggunakan satu sumber. Nah, ini ya. Benar. Menggunakan satu sumber padahal ini kontekstual. Bapak Ibu sudah tahu sendiri kalau kontekstual itu sumber belajarnya banyak sekali, tidak hanya guru ya. Boleh di lingkungan sekitar dan malah itu memang konsep kontekstualnya di situ ya. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya. Tidak ketinggalan zaman, nah ini ya modern berarti ya, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria apa namanya Bapak Ibu? Kalau tidak ketinggalan zaman itu namanya sahih.
menarik, minat, layak dipelajari, kebermanfaatan. Bermanfaat, layak, menarik minat. Tidak ketinggalan zaman. Tidak ketinggalan zaman. Apa berarti? Kebermanfaatan ya. Memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kalau sahih apa artinya Bapak Ibu? Coba di googling. Kalau berhubungan dengan kontribusi itu nantinya jatuh ke bermanfaat ya. Ini sahih, kita telusuri dulu. Sahih. Benar, apa sehat, misalnya sempurna gitu, sahih itu. Sahih. Kalau memberikan kontribusi ini berarti apa Bapak Ibu? Kalau kontribusi itu kebermanfaatan malah ya. Iya, mendekat itu ya, kontribusi memberikan kontribusi. Sahih itu autentik. Kriteria sahih. Kontribusi bermanfaat. Iya. Sementara ini kita lewati dulu Bapak Ibu. Ya. Kita lewati dulu, kita beri tanda ya, nanti kita bahas lagi kembali ke sini. Ya. Bu Rosa menyiapkan materi pembelajaran dengan cara dimulai dari materi yang dikenal siswa. Yang dikenal dulu Bapak Ibu, kemudian menuju hal baru. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola apa namanya? Ada kausal, spiral, kronologis, atau inquiry. Masih adzan ya di daerah Bapak Ibu ya? Ini dikenal bangunan hal baru dan kalau pola kausal itu sebab akibat. Kausal. Iya. Metode sebab akibat katanya. Spiral, kronologis. Kalau kronologis apa? Peristiwa, urutan peristiwa. Lalu inquiry, penemuan. Ya. Kalau spiral itu apa Bapak Ibu? Pola spiral pada pembelajaran. Pola spiral. Kalau inquiry penemuan. Iya, menemukan sendiri ya, Bu? Iya, menemukan sendiri. Kalau pendekatan spiral itu pendekatan dalam pembuatan bahan ajar berdasarkan keluasan dan kedalaman materi. Nah, itu lebih dalam pendekatan pembelajaran lebih dalam, mendalam ya. Ada kata-kata mendalam nggak dalam kata kuncinya Bapak Ibu? Ini ya. Kedalaman materi. Lebih mendalam ya, lebih mendalam. Berarti spiral. Jadi kalau misalnya kita, jadi ini kosakata baru di pembelajaran ini ya, di pedagogik juga.
ada pola kausal, spiral, kronologis, dan juga inquiry. Jika nanti itu konteksnya menuju pada runtutan peristiwa, maka Bapak Ibu pilihlah pola kronologis ya. Tapi di situ jika ada suatu penemuan, kemudian siswa dibimbing untuk menemukan masalah, lalu dibahas, diteliti. Nah, itu nanti jatuhnya ke pola inquiry. Gitu Bapak Ibu. Sama dengan pola discovery ya. Baik, nomor 44. Memilih media pembelajaran hendaknya. Nah, ini memilih ya Bapak Ibu. Hendaknya, tidak boleh sembarangan. Tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil. Jadi tujuannya ya untuk siapa. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk kriteria apa Bapak Ibu? Tujuan. Konteks penggunaan. Yang lain? Kalau misalnya untuk kelompok kecil, kelompok ini itu apa namanya? Tujuannya. Konteks penggunaan. Betul, konteks penggunaan. Jadi dia digunakan untuk siapa? Gitu ya. Meskipun tadi saya mengatakan tujuannya untuk siapa. Nah, siapanya itu, digunakannya itu loh Bapak Ibu ya, lebih ke penggunaannya. Oke. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media. Pendidik harus apa? Mengetahui latar sosial budaya, memahami karakteristik, menyesuaikan diri, atau menyesuaikan dengan materi. Memahami karakteristik. Memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Betul. Karakteristik ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya benar, karakteristik dari media tersebut.